Nah, kemudian pada kesempatan ini adalah panduan untuk belajar pemrosesan data transaksi ya. Ini pendahuluan ya, pendahuluan. Karena itu yang lebih banyak akan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, pengelolaan data transaksi kan akan sangat terkait dengan input ya, input data. Baik, input data itu mungkin akan melibatkan formulir kertas. Di situ juga akan melibatkan piranti, software, komputer, fasilitas, orang yang input, dan seterusnya. Jadi, ada formulir mendukung proses input data, dan ada komputer untuk menangkap data, dan seterusnya. Ya, ini kertas juga menangkap sih ya. Karena nulis di kertas itu kan berarti datanya terekam, tapi di kertas ya. Kalau ini terekam di komputer. Nah, itu mengenai input. Jadi di dalam pemrosesan transaksi itu akan dikelola betul dulu inputnya sehingga inputnya betul. Kalau inputnya kurang, salah dan seterusnya ya outputnya tentu tidak baik. Itu toh. Nah, oke. Jadi Anda pelajari mengenai pahamannya adalah ada formulir kertas, ada komputer. Kalau Anda belajar bagaimana? Apa hubungannya ya? Eh, formulir kertas dengan input. Apa hubungannya formulir kertas dengan komputer? Oke, bagaimana cara melakukan input dari kertas? Ya, itu semua pertanyaan ya banyak ya. Wah, ya banyak. Yo, belajar seperti itu biasanya. Sehingga mempelajari satu topik itu akan menyenangkan ya karena memang butuh sesuatu yang akan dipelajari. Tapi kalau hanya membaca saja ya tentu bosan gitu ya. Wah, kenapa saya harus belajar akuntansi lagi? Gitu ya. Kok nyatet terus gitu ya. Apalagi nanti belajar sistem. Saya kok kon membaca terus apa ini kode-kode, skrip dan seterusnya. Ya, karena membaca kok tidak bisa menggunakannya secara tepat gitu ya. Hanya berhenti di apa ini otak ya. Berhenti di otak itu ngapal nih itu ya. Hanya sebatas itu ya. Meningkatkan IQ. Ya, menghafalkan meningkatkan IQ ya. Tapi tidak merenungkan di sisi artnya, dari sisi aplikasinya, dari sisi apapun. Nah, itu tentu akan cepat bosan. Nah, itu saya beri petunjuk dulu. Saya kok tahu ya kenapa mahasiswa kok bosan ya belajarnya? Iya, karena tidak tahu apa yang harus dipelajari. Nah, itu intisarinya. Bahkan tidak tahu apa hubungannya yang dipelajari dengan kehidupannya nanti atau saat ini gitu. Ya, biasanya yang sudah bekerja itu bisa menghubungkan dengan pekerjaannya gitu ya, yang sudah bekerja. Tapi sayangnya yang bekerja juga kadang waktunya belajar sangat kurang karena harus bekerja. Ya itu ya. Semuanya positif negatif ya. Ya oke. Kemudian langkah selanjutnya itu setelah input ada proses ya. Oke. Proses dulu. Proses data. Adanya data baru yang diinput akan mempengaruhi update ke informasi, ya, mempengaruhi atau update, ya. Contoh adanya input transaksi penjualan mengakibatkan data jumlah persediaan berkurang. Itu rumus ya di dalam sistem kan. Ya, kalau enggak ya harus dihitung kan manual. Ya, kalau dalam sistem berarti ada proses, ya. Proses menyimpan, proses mengupdate data, recalculate, calculating dan seterusnya gitu ya. Proses edit ya. Proses input pembaruan data. Nah, ini nih bedanya nih. Kadang ada pertanyaan, lu datanya itu dikerjakan secara online atau tidak? Ya, ini semuanya betul ya, karena pernah ada yang bertanya memang seperti itu. Lu itu datanya apa harus online, real time ya maksudnya. Real time itu langsung diketahui ya, online dan real time. Tapi ada online yang bukan real time ya, di batch gitu ya, ditunggu. Tapi kalau ini langsung diinput di data sistem, kan real time ya, selalu data terkini. Ada orang beli langsung masuk data sistem. Nah, diinput di situ gitu. Dahsyat kayak bank itu kan langsung ya, des. Begitu masuk saldo di ATM semuanya langsung kalau setoran ya menambah, kalau apa ini mengambil atau transfer semuanya juga akan. Ya, itu kan semua langsung real time ya. Tapi online mungkin ada yang masih menunda. Jadi ada data ini formulir mungkin ditunda besok dimasukkan ya. Tapi dapat diakses laporannya atau permingguan atau apapun kalau di dalam organisasi bisa oh iya ya.
Contohnya ya data mahasiswa Anda, seperti Anda itu di dalam PD Dikti itu kan utamanya dimasukkan semesteran ya, bukan tiap hari gitu ya. Kalau ada kasus, lu saya minta di input ya nggak iso secepat itu gitu, karena memang semesteran, apalagi setiap semester ditutup close lock, ya kan? Tidak bisa semena-mena terus diedit. Nah, oke. Itu contoh-contoh ya. Kemudian proses input pembaruan data. Coba kita lihat. Ada batch. Ya, di input setelah dokumen bukti terkumpul. Nah, jadi ada yang mungkin online satu apa itu naik satu satu ya tiap ini ya langsung ya. Ya atau tapi ada yang di offline dah gitu. Dapat apa ini? Dapat pembeli di input betul, tapi offline komputernya, entah Excel, entah program gitu. Baru kemudian di online kan, wah macam-macam ya. Apapun banyak ya cara, karena itu masing-masing tergantung dari organisasi, perusahaan ataupun ya lebih mudah disebut entitasnya masing-masing. Ya, ada batch. Batch itu isinya apa? Kumpul ya, dikelompokkan dulu, dikumpulkan dulu, digabung dulu beberapa satu apa ini satu rombongan ya, satu batch gitu ya. Kemudian kalau online ya tersambung antar unit ya, real time terkini ya, terkini biasanya minimal kan apa itu tersambung satu unit ya minimal gitu ya. Kalau sampai luar pakai internet tadi, jaring global internet itu. Oke, kemudian ada yang dibahas lagi nanti ada penyimpanan data. Mengatur tata cara menyimpan file dan data. Lu, file apa yo beda nih sama data? Yo, kalau bukan orang sistem ya sepodo. Data yo file, yang mana datanya? Oh, dikai file gitu ya. Nah, itu harus dibedakan ya. Anda bisa membedakan data, membedakan informasi, membedakan file, membedakan database. Iya, itu semuanya harus tahu yang mana gitu ya. Entitas dalam database memiliki atribut. Apa itu atribut? Ya, atribut tentu yang database sudah tahu ya. Atribut ya, atribut. Tapi kalau belum ya harus dicarilah atau ditanyakan dalam hati saat ini. Ya. Atau nanti ditanyakan di forum ya. Atribut yang bisa jawab langsung dijawab lah ya. Ya, atribut dikenal sebagai field dalam database ya, atau ya atribut ya tahu ya. Atribut mahasiswa ini di luar konteks sistem ya. Atribut mahasiswa punya ID card, punya topi, topi itu SMA ya. Kalau SMA punya seragam, itu ya atribut ya, menandakan bahwa dia adalah kok mahasiswa. Nah, SMA itu bukan mahasiswa, ya, siswa gitu ya. Kalau kuliah ya apa tandanya? Kuliah ya pakai baju biasa ya, enggak punya ya paling enggak kartu pengenal tuh, ID gitu ya. Atau ya kartu perpus, oke ya. Atau di dalam KTP disebut sebagai mahasiswa gitu ya. Itu semuanya atribut gitu ya. Data memiliki kaitan antara atribut yang disebut baris atau record. Data memiliki kaitan antara atribut ya. Satu record itu kan memuat beberapa field gitu, field atau atribut ya. Oke, field apa yang Anda pelajari dulu ya. Dari manapun cari silakan. Entitas sudah, mestinya sudah mulai lebih paham ya. Atribut apa, field apa, sampai ngelotok ya, sampai ketemu. Wah, kok saya tidak ditunjukkan. Dan ini saat berbicara. Sekarang lu banyak kok, ada kamus, ada searching, ya tinggal dimasukkan di Google ya, field database loh. Jangan field nanti ketemunya sawah. Nanti, nah ini yang biasanya sok nyontek itu. Apa yang dimaksud dengan field di dalam sistem? Oh, jawabannya bisa begini. Field adalah ladang para petani yang akan ditanami, yang disiapkan untuk menghasilkan memanen sesuatu. Loh, ini field dalam konteks apa itu? Nah, itu kan berarti nggak belajar ya. Kalau diberi nol ya good gitu ya. Kenapa? Karena ya berarti orang sistem belajar sistem kok menjawabnya sawah gitu ya. Ya yang merasa ya segera berubahlah gitu ya. Kalau tidak berubah ya percumalah saya memberitahu itu ya, apa itu ngomong ya, ya mungkin semoga bukan di kelas inilah itu, tapi pengalaman itu ya. Nah, nah Anda belum, oh berarti bukan Anda ya, kalau pengalaman kan berarti sudah yang lalu ya. Dari saya, iya dari ujian-ujian yang lalu gitu berarti ya. Contoh lain ya yang salah itu, apa yang dimaksud dengan debit di dalam akuntansi? Jawabannya apa? Debit adalah jumlah yang tertampung di dalam suatu waduk. Lu, akuntansi kok membahas waduk? Ya itu, nah itu nanti deskripsi, red merah sekali ya. Itu berarti
tidak siap gitu ya. Oke, ya itu semacam itu ya yang dipelajari field, database, atribut, ya, baris dan record. Meskipun nanti juga ada tapi disinggung. Tapi untuk memahami lebih lanjut itu mesti tugas Anda, nggak mungkin. Karena kita hanya menjelaskan ya, menjelaskan aja kalau ditunggu sambil ngantuk-ngantuk nggak akan pernah dapat gitu ya. Nah, oke ya. Entitas oke, kayak pemasok ya, sudah biasa. Nah, itu pengantar daripada apa ya pemrosesan transaksi ya. Ya, pemrosesan data transaksi. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Oke.